Perkenalkan, nama saya Gusti Fitri Taraska dengan NIM 123450046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan blogspot. Yang pertama, kita mengimport data dari Excel-nya dulu. Mesin ini. Kemudian kita membuat data frame-nya yang isinya ada uji. Uji itu isinya ada data dari perlakuan A, data dari perlakuan B, dan data dari perlakuan C. Kemudian untuk isinya kita isi dengan nama-nama yang bakal ada di perbandingan di boxplot itu. Terus untuk pembuatan boxplotnya, kita masukin uji dan isi tadi sama data dari data frame-nya ini. Terus kita namain blok Nah, jadi fungsi main ini untuk namain apa dari sininya boxplot perlakuan A, B, dan C. Kemudian untuk sumbu X-nya kita taruh dari perlakuannya, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Terus untuk dari sumbu Y-nya kita taruh range nilai dari nilai ujinya dari 75 sampai 95. Nah, dari sini kelihatan yang paling tinggi itu dari perlakuan B, yang paling rendah itu dari perlakuan C. Sekian. Di sini saya akan melakukan uji fragment pada perlakuan A, B, dan C pada tabel ini. Pada R, kita menyiapkan data. Data frame itu subjek faktornya itu maksudnya dari uji 1 sampai 5. Kemudian kondisinya itu faktor perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Timesnya 5 itu juga pada data perlakuan A, B, dan C itu ada 5 masing-masing. Kemudian skornya ada 85, 88, sampai 85 pada perlakuan C. Kemudian kita membuat box plotnya. Data skor sama dengan data condition. Dan jika kita run, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita uji fragmentnya. Uji fragment test itu adalah fragment test skor dikurang condition, kemudian subjek, data sama dengan data. Kemudian kita print fragment testnya. Dan hasilnya adalah fragment square-nya 0,4, df2, dan p value-nya itu 0,8187. Apabila belum mendownload CMR Plus ini, lakukan dengan klik install pada package, kemudian kita mencari CMR Plus ini, kemudian melakukan install. Kemudian kita melakukan perbandingan berganda menggunakan library CMR Plus ini dengan source code berikut ini. Kemudian jika kita run, hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarvina dengan NIM 123450008. Di sini saya akan menyelesaikan kasus yang kedua atau dengan menggunakan data yang kedua dalam melakukan sebuah pengujian tabel kontingensi, di mana kode yang saya blok ini merupakan kode yang digunakan untuk membuat sebuah matriks yang akan kita gunakan dalam melakukan sebuah pengujian tabel kontingensi, di mana data-data yang akan kita lakukan pengujian yaitu sebagai berikut. Data-data yang akan kita lakukan dalam sebuah pengujian adalah sebagai berikut.
di mana kemudian nRow ini merupakan sebuah parameter yang kita gunakan dalam menentukan jumlah baris dalam tabel kontingensi, di mana pada data yang kedua ini kita memiliki baris sebanyak 5. Kemudian, by row sama dengan truth merupakan sebuah parameter yang menunjukkan bahwa data yang akan diisi ini akan dimasukkan ke dalam matriks berdasarkan urutan baris. Kemudian kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu memberi nama baris dan kolom, di mana row names ini merupakan fungsi yang kita gunakan untuk memberikan nama dalam setiap baris, sehingga dalam tabel kontingensi memiliki data sebagai berikut. Sehingga dalam row names ini kita memiliki 5 nama, yaitu Isna, Ira, Izna, Ina, dan Iraya. Kemudian untuk call names itu merupakan fungsi yang digunakan untuk memberi nama pada kolom. Sehingga dalam tabel kontingensi ini kita akan memberi nama kolom sesuai dengan tabelnya, yaitu satu, dua, dan soal 3. Sehingga apabila kode ini kita jalankan, akan menghasilkan output berupa sebagai berikut. Sehingga dalam data ini kita menghasilkan 5 baris, yaitu Isna dengan nilai 20, 15, 10, Ira dengan nilai 25, 20, 15, Izna dengan nilai 30, 25, 25, Ina dengan nilai 10, 10, 10, dan Iraya dengan nilai 20, 30, dan 20. Sehingga dari data atau dari tabel kontingensi yang telah kita buat, kita dapat melakukan uji chi-square, di mana dengan menggunakan rumus chi underscore square underscore test sama dengan chi_test dalam kurung data, di mana kita akan melakukan uji chi-square ini berdasarkan data atau tabel kontingensi yang telah kita buat dengan data-data yang sudah kita isi, sehingga kita dapat menampilkan hasil atau nilai dari chi-square test, sehingga apabila kode ini kita jalankan, akan menghasilkan output berupa hasil uji chi-square, Pearson chi-square test, di mana x-square sama dengan 5,493 dengan derajat bebas 8 dan p-value sebesar 0,7038. Sehingga dari kasus ini kita dapat melakukan uji hipotesis, di mana H0 menyatakan tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan antara kategori-kategori dari variabel, dan H1 menyatakan ada perbedaan proporsi yang signifikan antara kategori-kategori dari variabel, dengan daerah kritik p-value lebih besar dari nilai 0,05 atau p-value lebih besar dari alpha 0,05. Maka keputusannya yaitu terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan antara setiap orang terhadap nilai yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Banyucito dengan NIM 123450104 dari kelompok 5 Praktikum ADS kelas RC. Kali ini saya akan membahas cara melakukan uji chi-square di R untuk memverifikasi kesesuaian data. Oleh karena itu kita mulai saja. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan menganalisis apakah data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Hal ini sangat penting dalam analisis statistika untuk memastikan validasi data, apakah data tersebut tuh benar-benar tervalidasi atau tidak. Lalu, saya sudah memiliki kode yang telah saya buat. Langkah pertama ialah seperti biasa kita menggunakan
library read Excel atau library read Excel, yang dimana itu berfungsi untuk membaca data file impor Excel dari luar. Lalu kita menginput atau mengimpor data Excel dari luar. Yang telah saya lakukan yaitu dataku sama dengan read underscore xlsx file path dari data Excel yang saya gunakan. Lalu kita akan run saja. Setelah saya run akan tertampil bahwa ini adalah data yang akan saya gunakan. Lalu di sini kita bisa lihat ada 3 variabel yang 4 dan 5 lah, 6. Ada 6 variabel yang dimana itu ada variabel nama, soal 1, soal 2, soal 3, total, dan kelulusan. Lalu langkah kedua ialah kita menghitung observe, yang dimana frekuensi yang diamati yaitu total skor dari ketiga soal ini. Untuk itu akan kita jumlahkan nilai dari kolom 1, yaitu soal 1, soal 2, soal 3, kita jumlahkan dengan melakukan perintah observe, yang dimana observe sama dengan raw sums dataku si soal 1, soal 2, soal 3, dimana ini akan ditotalkan pada variabel dataku dari setiap kolomnya. Lalu kita akan melakukan chi-square test pada variabel observe. Setelah kita lakukan chi-square test atau uji square, kita akan mengoutputkan atau menampilkan hasil dari chi-square test. Pertama kita run dulu. Data yang kita dapatkan di sini ialah x-square atau chi-square test yang kita dapatkan hasil ujinya yaitu berupa 27,719 dan data frame-nya sama dengan 4, dan p-value yang kita dapatkan ialah 1,422 pangkat dan seterusnya pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Setelah kita mendapatkan p-value-nya, frekuensi yang diharapkan kita juga mendapatkan frekuensi yang diharapkan, yaitu dari kelima kolom ya, itu mendapatkan nilai 57 dan sampai sama ya, pokoknya sama. Lalu langkah untuk menarik kesimpulan yang kita dapatkan, kita menggunakan if di sini. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, hipotesis 0 ditolak atau data tidak sesuai dengan distribusi harapan. Jika menghasilkan lebih dari 0,05, dia akan mengoutputkan gagal menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0 karena data sesuai dengan distribusi harapan. Nah, untuk menentukan ini, kita lihat bahwa p-value yang kita dapatkan ialah lebih kecil dari 0,05, yang dimana kita bisa menarik kesimpulan bahwa hipotesis 0 dapat ditolak karena data tidak sesuai dengan distribusi yang diharapkan atau harapan. Nah, melalui langkah-langkah ini, kita bisa memverifikasi kesesuaian data menggunakan uji chi-square. Proses ini membantu kita memahami apakah data yang kita miliki itu valid atau tidak sesuai dengan asumsi distribusi yang digunakan. Nah, untuk itu, hasil yang kita dapatkan di sini ialah menolak hipotesis 0, menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis H1 dengan data yang sudah dikumpulkan, yaitu observe, lalu diuji chi-square-kan. Oke, untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0072 izin melanjutkan terkait uji Kolmogorov, uji linear force, dan uji Barrett. Untuk uji Kolmogorov sendiri, sebelumnya saya akan menginput
izin menampilkan untuk datanya menggunakan library Excel. Untuk menentukan uji Kolmogorov, saya akan membuat data baru yang dimana datanya ini hanya berisi nilai dari data kelulusan. Untuk uji Kolmogorov sendiri itu kita harus memanggil library Lotus, lalu KS test. Untuk komponennya itu ada datanya itu kita pakai data nilai, terus ada ini juga pakai data nilai, dan juga ada standar deviasi data nilai. Tapi sebelum ini kita harus tulis dulu binom. Oke. Untuk hasil dari uji Kolmogorov adalah ini. Untuk p-value itu 0,8174. Untuk hipotesisnya itu dua sisi. Selanjutnya untuk uji radial force. Untuk uji radial force kita juga perlu memanggil library Lotus. Untuk datanya tetap sama. Sebentar. Ini. Ini sudah nilai. Sorry. Oke. Berikut hasil dari uji radial force. Yang terakhir itu ada uji Bartlett. Jadi kita menguji homogenitas dari variabel yang ada di tabel data kelulusan. Untuk menguji homogenitas saya akan memakai variabel total dan juga kelulusan dari data kelulusan. Berdasarkan hasil p-value menunjukkan bahwa angkanya itu lebih besar dari 2,2 kali 10 pangkat min 16, di mana hasil ini mengartikan bahwa adanya penerimaan hipotesis nol atau adanya hubungan homogen antara total nilai dan juga kelulusan.